Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di sore hari yang mulia ini. Dan kita alhamdulillah masih melanjutkan apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu berkaitan dengan iman kepada hari akhir, yaitu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat, yaitu adanya al-haud, yaitu telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang keempat di kitab ini yaitu al-haud was-sirat, ya, itu telaga Nabi dan jembatan as-sirat, yang nanti kalau waktunya cukup kita akan bahas, kalau tidak kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Qala al-Imamu Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau mengatakan, wa nu'minu bil ba'thi, dan seterusnya, was-sirati wal haudhi, dan kita beriman dengan adanya hari kebangkitan, dan kita juga beriman dengan adanya sirat, yaitu jembatan, dan al-haud, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan al-haud, yaitu telaga. Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal haudu alladhi akramahullahu ta'ala bihi ayanan li ummatihi haqqun. Ini sepertinya ada yang salah ini, ya, ketik, ya. Dan haud, ya, yang mana Allah muliakan dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bukan ayanan, ya, ini harusnya ghiyathan. Karena saya ingat matan Aqidah Tahawiyah, saya cukup ingat bahwa ini harusnya ghiyathan. Ya, ada kehilangan satu titik, ya, di ainnya, dan harusnya nitha, ya. Baik. Kita ulang, haud alladzi akramahullahu ta'ala, haud yang Allah Ta'ala muliakan nabinya dengannya, ghiyatan li ummatihi, dan itu sebagai penyejuk bagi umat Nabi SAW, haqqun, itu benar adanya. Jadi haud itu benar adanya, yang merupakan karunia Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk sebagai penyejuk di hari kiamat. Kemudian ta'rifu, pengertian haud. Al-haudu fil lughah huwa masdarul fi'li hadha. Haud dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk dasar dari kata kerja hadha, ai jama'a, yaitu maknanya mengumpulkan. Hadha atau jama'a artinya mengumpulkan. Wal haudu mujtama' al-ma', dan haud artinya tempat berkumpulnya air. Tempat berkumpulnya air. Wa jam'uhu ahwad wa hiyad, dan bentuk jamak dari haud adalah ahwad dan hiyad, ya, artinya telaga-telaga. Jadi telaga adalah danau, ya, kalau kita bisa terjemahkan, ya, haud artinya telaga atau danau. Kemudian al-haudu fi syara', al-haud secara syariat, pengertian secara syariat, huwa haudul ma'i an-nazili atau an-nazilu, ya, bisa an-nazilu, bisa an-nazili, minal kautsar fi arasatil qiyamati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Haud adalah telaga air yang berasal dari al-kautsar. Al-kautsar artinya sungai di surga. Fi arasatil qiyamah, yang itu adanya nanti di pelataran hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Miliknya siapa? Milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi telaga itu miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan untuk beliau untuk minum umatnya. Dalil-dalil tentang
adanya haud ya. Dalla 'alal haudi al-kitabu wa sunnatu wa ijma'u ahli sunnah. Ya, haud ditunjukkan dalilnya oleh Al-Qur'an, sunnah dan juga kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Di antara dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu firman Allah kepada nabinya, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikanmu al-kautsar. Al-kautsar para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan al-kautsar bermakna khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Dan sebagian ulama menafsirkan al-kautsar adalah sungai yang ada di surga atau telaga Nabi yang ada di hari kiamat. Ya, jadi sungai di surga namanya al-kautsar, air yang diambil dari situ menuju telaga di akhirat itu namanya telaga al-kautsar, ya. Dan dua pendapat ini tidak saling bertentangan, ya, karena bagaimanapun telaga tersebut merupakan kebaikan yang sangat banyak. Ya, sehingga dua penafsiran ini bisa dipakai, ya. Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada nabinya berupa telaga. Amma minas sunnati faqad tawatarat al-ahaditsu fi dzalik. Adapun dari sunnah maka hadis-hadis tentang haud ini mutawatir, jumlahnya sangat banyak. Ya, jumlahnya sangat banyak. Qala syarihu Tahawiyah, berkata pensyarah akidah Tahawiyah yaitu Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi, beliau mengatakan al-haditsu al-waridatu fi dzikril haudhi tablughu haddat tawatur. Hadis-hadis yang membicarakan tentang haud atau telaga Nabi mencapai derajat mutawatir. Artinya cukup banyak untuk tidak mungkin salah. Rawaha minas sahabati ya bid'u wa thalathuna sahabiyan. Dan hadis tentang haud ini diriwayatkan oleh para sahabat kurang lebih jumlahnya sekitar 30-an lebih. Antara 33 sampai 39 sahabat yang meriwayatkan tentang al-haud, ya. Jadi sangat banyak para sahabat, ada sekitar 30-an yang meriwayatkan. Wa min al-ahadits al-waridah fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hadis yang bisa kita sampling atau bisa kita ambil dari sekian banyak hadis tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni faratukum 'alal haudi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendahului kalian di telaga. Dan nanti di hari kiamat sudah ada Nabi di situ sebelum kita menjumpai telaga tersebut. Man marra alayya syaraba. Siapa yang melewati aku maka dia akan minum. Ya, siapa yang melewatiku maka dia akan meminumnya. Syariba, dia akan meminumnya. Wa man syariba lam yadhma abada, dan siapa yang minum dari situ tidak akan pernah haus selama-lamanya. Tidak akan pernah haus selama-lamanya. Cukup sekali minum sudah langsung kenyang selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun, akan datang atau akan lewat melewatiku sekelompok orang, yaitu sekelompok kaum, a'rifuhum wa ya'rifunani. Aku mengenal mereka dan mereka pun mengenal diriku. Thumma yuhalu baini wa bainahum, namun akan atau mereka akan terpisahkan dariku. Mereka akan dihalangi dari telaga ini. Ya, aku akan dihalangi dari mereka. Jadi ada satu kaum yang akan mendatangi telaga, namun akan terhalang untuk menjumpai Nabi dan meminum telaga yang ada di situ. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu ia mengatakan, lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila samai qala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj atau melakukan Mi'raj ke langit, maka Nabi mengatakan, ataitu ala nahrin hafatahu qibabul lu'lu' mujawwafan. Beliau menceritakan bahwasanya aku melihat atau aku mendatangi suatu sungai yang di pinggirnya itu ada kubah-kubah dari mutiara yang berongga. Di kubah-kubah indah dari mutiara yang berongga, suatu sungai ya, yang di pinggirnya ada kubah-kubah indah dari mutiara berongga. Faqultu ma hadza ya Jibril, maka aku bertanya kepada Jibril, apa ini wahai Jibril? Qala, kata Jibril, hadza al-kautsar. Ini adalah al-kautsar, yaitu sungai yang
ada di surga yang darinya atau yang airnya nanti dialirkan ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal ijma'u faqad ajma'a ahlu sunnati ala dhalik. Adapun dalil dari ijma', maka ahli sunnah telah berijma' tentang adanya haud. Kalau kita lihat di kitab-kitab akidah ahli sunnah, maka mereka akan menyebutkan haud, ya. Akidah Imam Ahmad, akidah Al-Bukhari, akidahnya At-Tahawi dan seterusnya, mereka sama-sama menyebut tentang adanya haud. Itu dalil-dalil tentang adanya haud. Kemudian sifatuhu, seperti apa bentuknya telaga Nabi ini? Alladzi yatalakhas minal ahadits al-waridah fi sifatil haud. Yang terangkum dalam hadis-hadis yang berkata atau berbicara mengenai bentuk haud adalah yang pertama, annahu haudun azim. Bahwasanya telaga tersebut adalah telaga yang sangat besar, telaga yang sangat luas. Wa mauridun karim, dan mata air yang mulia. Yamuddu min syurabil jannah min nahril kautsar. Yang itu bersumber dari tempat minum di surga dari sungai Al-Kautsar. Jadi kalau telaga ini bentuknya telaga, kalau yang di surga bentuknya sungai. Nah, nanti airnya dari sungai itu dialirkan ke telaga ini. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wal wariq. Airnya itu lebih putih daripada susu dan perak. Ya. Warik itu artinya koin putih, koin dari perak itu kan putih sekali. Maka airnya itu lebih putih daripada susu dan perak. Sangat putih. Wa abradu minats salji. Dan dia lebih dingin daripada salju, sangat segar. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu, sangat manis. Wa atyabu min rihil misk, dan lebih wangi daripada bau misik. Bau parfum misik, maka dia lebih wangi daripada itu, sangat wangi. Aniyatuhu kanujumis sama. Jumlah bejananya atau gelasnya itu sejumlah bintang-bintang di langit, sangat banyak. Wa huwa ghayatun fil ittisa', dan dia sangat-sangat luas. Ya, sangat-sangat luas. Wa arduhu syahrun wa tuluhu syahrun. Lebarnya sepanjang satu bulan perjalanan, dan juga panjangnya juga 1 bulan perjalanan. Berarti sangat besar, ya. Mungkin sejazirah Arab lebih. Wa zawayahu sawa, dan sisi-sisinya sama. Nah, ini ada yang mengatakan bentuknya persegi, ya, karena maksudnya adalah panjang dan lebarnya sama. Ada yang mengatakan bentuknya lingkaran, karena lingkaran juga sama, ya, jarak ke semua tempat sama. Wallahu a'lam bishawab tentang apakah bentuknya persegi ataukah lingkaran. Wa kullama syuriba minhu wa huwa fi ziyadatin wattisa'in. Dan ketika dia diminum, maka dia malah bertambah banyak dan semakin luas. Jadi tidak akan berkurang jumlahnya, airnya. Man syariba minhu syurbatan la yadhma' ba'daha abadan. La yadhma'u ba'daha abadan. Siapa yang minum satu tegukan saja, maka dia tidak akan pernah haus lagi setelahnya selama-lamanya. Yambutu fi khilalihi minal miski wa radrab min al-lu'lu'. Dan di sela-sela telaga tersebut tumbuh misik, ya, dan juga radrad, yaitu kerikil-kerikil dari lu'lu', dari mutiara. Jadi ada di sela-sela telaga tersebut atau di pinggirnya mungkin, ya, itu ada batu-batu mutiara dan wanginya seperti misik, ya. Waqudban adz-dzahab, dan batang-batang besi. Ya, ada batang-batang besinya juga. Kok dzahab kok besi? Apa? Waqudban adz-dzahab, yaitu batang-batang emas, batang-batang emas. Ya. Wa yuthmiru alwanal jawahir, dan dia akan berbuah dengan berbagai macam permata.
Jadi dia akan mengeluarkan semacam buah-buah, namun buahnya bukan buah untuk dimakan, namun buah permata. Jadi sangat indah sekali telaga tersebut, ya. Ila ghairi dzalika lima warada fi wasfihi mimma ja'at bihil ahadits, dan lain sebagainya yang tersebutkan dalam banyak hadis, ya. Jadi hadisnya memang banyak. Ya, makanya disebut mutawatir. Namun masing-masing kadang punya informasi yang tidak disebutkan di tempat lain, ya. Ini bentuk sifat dari telaga tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya, min aina yastamiddu aniyatuhu. Dari mana bejana-bejana tersebut berasal? Yastamidduha minal jannah. Bejana tersebut diambil dari surga. Kama jaa muwaddahan fil ahadits, bagaimana ini telah dijelaskan dalam hadis-hadis. Wa minha ma jaa fi sahihi Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dan di antaranya adalah yang datang dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qultu, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma aniyatul haud. Wahai Rasulullah, seperti apa bejana di telagamu? Maka Nabi SAW menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah. La aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama. Bejana-bejana atau gelas-gelas yang ada di telaga tersebut lebih banyak dari jumlah bintang-bintang di langit. Lebih banyak daripada bintang di langit, ya. Wa kawakibiha, dan lebih banyak daripada jumlah bintang beserta planet-planet yang ada di langit. Ala fil lailatil mudhlimah al-mushiyah, yaitu di langit yang gelap namun cerah. Jadi kalau langitnya gelap dan cerah, maka bintang akan sangat mudah terlihat, dan itu sangat banyak sekali. Aniyatul jannah, ya, dan dia adalah gelas-gelas surga. Jadi gelas yang dipakai untuk di haud itu adalah gelas-gelas surga. Man syariba minha lam yadhma akhira ma alaih. Dan siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kemudian yushkhabu fihi mizabani minal jannah, dan keduanya bersumber dari mizab, dua mizab. Mizab itu saluran, atau mizab itu apa ya, kalau talang, ya. Kalau di Ka'bah itu ada mizab, ada talang air, nah itu namanya mizab. Dan di situ ada mizab, ada saluran atau talang yang berasal dari surga. Jadi telaga itu sumber airnya menggunakan talang dari surga. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya talang itu satu dari emas, satu dari perak, ya. Man syariba minhu lam yadhma, siapa yang meminumnya tidak akan haus. Arduhu mithlu tulihi, lebarnya seperti panjangnya. Jadi makanya tadi dibilang bentuknya seperti persegi, ya, karena panjang dan lebarnya sama. Ma baina Amman ila Ailah, yang mana panjangnya antara Amman, Yordania, dengan Ailah. Ya, Ailah satu tempat juga di Jazirah Arab yang juga jaraknya jauh dari Amman. Nah, ini cukup jauh. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Ini salah satu hadis yang menyebutkan tentang haud dan juga bejana-bejananya atau gelas-gelasnya. Dan dalam riwayat Muslim dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, wasu'ila an syarabihi, dan Nabi ditanya tentang minumannya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Air yang ada di haud atau di telaga itu berasal dari dua saluran yang ujungnya dari atau yang bersambung ke surga. Yang keduanya bersambung ke surga. Ahaduhuma min dhahabin wal akharu min wariqin. Yang satu talangnya dari emas, yang satu talangnya dari perak, ya. Ini berkaitan dengan apa?
air ya dan gelasnya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan hal al-haudhu khasun bin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Apakah haud ini khusus milik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apakah cuma Nabi kita yang punya haud ini? Ja'a fi ba'dil ahadits anna likulli nabiyyin haudhan. Dalam sebagian hadis disebutkan bahwasanya setiap nabi itu punya telaga. Setiap nabi punya telaga masing-masing. Walakin haudhu nabiyina sallallahu alaihi wasallam akbaruha. Namun telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang paling besar. Wa a'dhamuha, yang paling agung. Wa ahlaha, yang paling manis. Wa aktsaruha warida, dan yang paling banyak didatangi oleh umatnya. Ya, paling banyak pengunjungnya. Ini tentang telaga para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-ahadithi al-waridati fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hadis yang berbicara dalam hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin haudhan." Sesungguhnya setiap nabi itu punya telaga. Wa innahum la yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Dan setiap mereka itu saling berbangga tentang siapa yang paling banyak pengunjungnya. Ya, setiap nabi itu saling membangga-banggakan atau saling berlomba-lomba ya tentang siapa yang paling banyak pengunjungnya untuk telaganya. Wa inni la arju an akuna aktsaruhum waridatan. Dan aku berharap akulah yang paling banyak telagaku yang paling banyak pengunjungnya. Kemudian pembahasan berikutnya, hal al-haudhu mawjudun al-an. Apakah haud atau telaga ini sudah ada sekarang? Maka jawabannya na'am, huwa mawjudun, sudah ada. Wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman, suatu ketika keluar rumah. Fa shalla ala ahli ahadi ala ahli ahadi ahli Uhudin afwan. Kharaja yauman, beliau keluar satu hari, fa shalla ala ahli Uhudin, dan beliau salat untuk para syuhada Uhud, sholatahu alal mayyit, yaitu sholat jenazah. Jadi mensolatkan para syuhada Uhud sebagaimana sholat jenazah. Tsumma sharafa ilal mimbar, kemudian beliau naik mimbar kemudian mengatakan, "Inni faratun lakum, sesungguhnya aku telah mendahului kalian. Wa ana syahidun alaikum, dan aku menjadi saksi atas kalian. Wallahi, demi Allah, inni la anzuru ila haudi atau la anzuru ila haudi al-an. Demi Allah, saat ini saya sedang melihat telagaku." Ya. Jadi ketika di mimbar beliau diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat telaga beliau di hari kiamat, ya. Jadi sudah ada, ya. Kemudian yang berikutnya pembahasan tentang al-wariduna lil haudi wal marduduna anhu. Orang-orang yang akan mendatangi telaga dan orang-orang yang akan tertolak dari telaga tersebut. Yang tadi sudah kita isyaratkan di depan bahwa Nabi mengenali mereka, mereka pun mengenali Nabi, namun Nabi dihalang-halangi dari mereka, akan dihalangi dari mereka. Al-wariduna lil haudi humul mu'minun. Orang-orang yang akan mendatangi haud atau telaga adalah orang-orang yang beriman. Was-shadiqun, dan orang-orang yang membenarkan Nabi. Wal muttabi'un, dan orang-orang yang mengikuti Nabi. Ya, itu yang akan datang di haudnya Nabi. Wal marduduna anhu humul muhdithun, dan yang akan terhalang dari telaga tersebut adalah yang pertama al-muhdithun, yaitu orang yang berbuat bid'ah, orang yang membuat-buat bid'ah baru dalam agama. Muhdits itu bisa bermakna dua,
Ya, ada dua makna. Yang pertama, muhdits bermakna membuat-buat bid'ah. Yang kedua bermakna berbuat jahat atau berbuat kejahatan. Ya, dan yang lebih tepat makna yang ada di sini adalah al-muhdits adalah yang berbuat bid'ah. Berarti para ahli bid'ah tidak akan menjumpai telaga ini. Kemudian al-mubaddiluna an-nakisuna ala aqabihim, dan yang berikutnya yang tidak akan atau yang akan terhalang, yang akan tertolak dari telaga adalah mereka yang mengganti agama mereka, yaitu yang murtad, ya, dan berpaling dari agama Islam. Artinya orang yang meninggalkan agama Islam, maka jelas-jelas mereka tidak akan mendatangi telaga. Nabi SAW mengatakan, Ana faratukum alal haud, aku akan mendahului kalian nanti di telaga. Wala unazi'anna aqwaman, dan sungguh saya akan menyeret atau menarik satu kaum, segolongan orang. Thumma la'aghlabanna alaihim, namun saya terkalahkan, saya tidak bisa menarik mereka. Fa'aqulu, maka aku pun berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, ya Allah. Ashabi, ashabi, mereka itu sahabatku, ya Allah, mereka itu sahabatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat, apa yang mereka ada-adakan setelah sepeninggalmu. Setelah Nabi, banyak sekali orang-orang yang berbuat bid'ah, ya, membuat-buat akidah baru. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah, ada yang lainnya, ya, berbuat bid'ah. Maka mereka Nabi taunya itu umat Nabi, ternyata mereka berbuat bid'ah sehingga tidak boleh mendatangi telaga. Dan datang dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan, fayuqalu innaka la tadri ma 'amilu ba'dak. Dalam riwayat Abu Sa'id disebutkan, dikatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelahmu. Fa'aqul suhqan suhqan liman baddala ba'di. Maka Nabi mengatakan, menjauhlah, ya, celakalah, menjauhlah kalian, ya, bagi siapapun yang mengganti agamanya setelahku, yang artinya yang murtad setelahku. Karena memang setelah Nabi wafat ada yang murtad. Beberapa kabilah di sekitar Arab itu murtad. Nabi tahunya mereka beriman, tapi kan setelah Nabi wafat kan Nabi nggak tahu, Nabi tidak pernah ngerti bahwa mereka murtad, siapa yang murtad dan seterusnya, Nabi nggak pernah tahu, ya. Kemudian datang dalam riwayat Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, fayaqulu innaka la tadri ma 'amilu ba'dak ma zalu yarji'una ala aqabihim. Dalam riwayat Muslim juga dari Aisyah bahwasanya dikatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelahmu, mereka senantiasa kembali kepada agama mereka atau mereka berpaling dari agama Islam, ya. Ini hadis-hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang ditolak ke telaga. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, ba'da an awrada ba'dal ahadits fil haud. Setelah beliau menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan telaga, beliau mengatakan, qala ulama'una rahmatullah alaihim. Berkata para ulama kami, semoga Allah merahmati mereka semua, fakullu man irtadda an dinillahi aw ahdatha fihi ma la yardahullah walam ya'dzam bihi fahuwa minal matrudina anil haudi. Maka siapapun yang murtad dari agama Allah atau mengada-adakan dalam agama sesuatu yang tidak Allah ridhoi, walam ya'dzan bihi, dan Allah tidak pernah izinkan untuk itu, untuk membuat satu syariat baru, fahuwa minal matrudin, maka dia termasuk orang-orang yang akan ditolak, akan dibuang, dijauhkan dari haud, wal mab'udina anhu, dan akan dijauhkan dari telaga. Wa asyadduhum tardan,
wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin. Dan yang paling tertolak adalah mereka yang menyelisihi jamaah kaum muslimin, ya, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, ya, wa faraqa sabilahum, dan memisahkan diri dari jalan kaum mukminin. Kal khawarij ala ikhtilafi firaqiha, semisal khawarij dengan berbagai variannya, karena khawarij itu ada banyak. Khawarij ada azariqah, ada khawarij qadiyah, ada khawarij ibadiyah, ada khawarij banyak, ya, khawarij itu ada banyak. Maka semua jenis khawarij ini adalah termasuk ahli bid'ah yang tidak akan mendatangi haud, dan bahkan akan termasuk yang asyadduhum tordan, paling dijauhkan dari haud. Warrawafid ala tabayun dhalaliha, dan juga Rafidhah atau Syiah dengan berbagai varian kesesatannya. Syiah juga banyak, ya, Rafidhah, Isna Asy'ariyah, kemudian Syiah Ismailiyah, Ismailiyah Batiniyah, kemudian Qaramithah, dan seterusnya, ada banyak Syiah, ya. Sektenya sangat banyak sekali, Zaidiyah, ya. Ini banyak sekali yang juga termasuk golongan yang akan terbuang. Wal Mu'tazilah ala asnafi ahwa'iyah, dan Mu'tazilah. Mu'tazilah juga variannya banyak. Mu'tazilah ada Mu'tazilah asli, ya, Mu'tazilahnya Wasil bin Atha. Kemudian nanti ada Jahmiyah yang merupakan cabang dari Mu'tazilah. Kemudian nanti ada macam-macam, karena Mu'tazilah itu nanti bercabang-cabang banyak, ya. Fahaula'i kulluhum mubaddilun, maka mereka semua termasuk mubaddilun, orang yang mengganti agama. Agama Allah itu yang asli itu agamanya yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian datanglah mereka mengganti agama dengan menambahkan paham khawarij, ya, yang bertentangan dengan agama asli Nabi Muhammad SAW. Ya, datanglah Rafidhah yang punya akidah yang berbeda dengan akidah asli dalam agama Islam, dan seterusnya. Ya, mereka mengganti agama Islam. Wa kadzalika zalamah al-musrifuna fil jawri. Demikian pula para orang-orang yang zalim, ya, yang mereka melampaui batas dalam kezalimannya. Seperti para penguasa zalim, ya, orang-orang kaya yang zalim, ya. Ini orang-orang yang zalim yang melampaui batas dalam kezalimannya, wa zulm, dan sangat zalim, wa tatmis al-haq, dan mereka menutupi kebenaran atau menghilangkan kebenaran, ya. Wa qatala ahlahu, dan juga membunuh ahlul haq, membunuh orang-orang yang benar, semisal para ulama, para penguasa Bani Abbasiyah yang mereka membunuhi para ulama, ya, karena berbeda paham dengan mereka, dibunuhi. Wa idlaluhum, dan yang mana mereka juga menghinakan para orang-orang yang berada di jalan kebenaran, ya, semisal tadi para penguasa Abbasiyah yang mereka memenjarakan para ulama, ya, mencambuki para ulama. Wal mu'linuna bil kabair, dan orang-orang yang melakukan dosa besar dengan terang-terangan, menampakkan dosa, jadi nggak malu dia melakukan dosa besar terang-terangan, maka termasuk dalam kategori ini. Wal mustakhifuna bil ma'asi, dan orang-orang yang meremehkan maksiat, menganggap kecil maksiat, ini juga termasuk yang akan terhalang. Wa jama'atu ahli zayghi wal bid'ah, dan seluruh orang-orang yang sesat dan ahlul bid'ah, maka semuanya masuk dalam kategori ini. Jadi intinya orang-orang yang tidak lurus, baik itu dari sisi akidah ataupun dari sisi perilaku, ya. Bisa jadi mereka tidak akan bisa minum air di telaga tersebut. Thumma al-bu'du qad yakunu fi halin. Namun kadangkala dijauhkannya dia dari haud itu kadangkala hanya sementara. Wa yaqrubuna ba'dal maghfirah, dan mereka bisa kembali mendekati telaga tersebut setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
In kana at-tabdil fil a'mal, yaitu ketika perbuatan bid'ah yang mereka lakukan atau bid'ah yang mereka ada-adakan itu dari sisi amaliyah. Ya, bid'ah amaliyah, bid'ah yang ya seperti yang kita lihat sekarang ya, banyak orang yang punya amal-amalan baru. Di bulan puasa juga mereka mengada-adakan suatu amal baru. Sebelum puasa kita sunahnya begini-begini, padahal nggak ada dalam agama. Ketika puasa kita sunahnya doa ini doa itu, padahal nggak ada sunahnya. Ini amaliyah. Mereka mengada-adakan dalam agama ini sesuatu yang nggak pernah Allah ridhoi, nggak pernah Allah syariatkan. Tapi tabdilnya atau pengubahan agama ini dari sisi amal saja, maka ini masih lebih ringan. Walam yakun fil aqaid, dan bukan dalam masalah akidah. Ya, karena sekali lagi bid'ah itu ada dua, bid'ah dalam masalah amal dan bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ah amaliyah itu seperti amal-amal yang ya ibadah-ibadah yang nggak pernah disyariatkan, itu bid'ah amaliyah. Bid'ah akidah itu bid'ah yang kaitannya sama akidah, contohnya Khawarij, Rafidhah, kemudian Mu'tazilah, apalagi banyak ya, Murji'ah. Itu bid'ah akidah yang itu lebih berat. Ya, maka kalau bid'ahnya dari sisi amal masih bisa ada kemungkinan untuk sementara saja dihalangi. Ya, kalau bid'ah akidah berat. Ya. Wa ala hadha taqdir yakunu nurul wudu' ya'rifuna bihi atau yu'rafuna bihi. Dan sesuai dengan atau wa ala hadha taqdir, dan sesuai dengan kadarnya, maka cahaya wudu itu dapat membuat mereka dikenali. Jadi mereka itu kenal dari apa? Dari cahaya wudu yang ada di wajah mereka. Tsumma yuqalu lahum suhqan, kemudian dikatakan kepada mereka menjauhlah, jauh-jauh. Ya. Ini jadi kenapa kok Nabi bisa mulai dari cahaya bekas wudu yang ada di wajah mereka? Namun karena mereka kemudian yang ini berbuat bid'ah, yang ini kemudian mengada-adakan sesuatu, bahkan yang ini murtad dan seterusnya, maka dia kemudian terhalangi untuk bisa meminum air di haud. Wa in kanu minal munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzhiruna al-iman wa yusirruna al-kufr. Walaupun di antara mereka ada orang-orang munafik yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Fayakhudhuhum bidzahir, sehingga Nabi melihatnya secara lahiriah saja. Oh, ini dulunya ini sahabat ini, padahal dia munafik. Karena kita tahu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu di antara orang munafik ada yang Nabi ketahui dia munafik, ada yang Nabi enggak tahu kalau dia munafik. Ya, dalam surat At-Taubah disebutkan ya, minhum, di antara orang-orang Arab itu ada yang engkau tahu dia munafik, ada yang engkau tidak tahu bahwa dia munafik. Nah, ini yang kasusnya yang Nabi enggak tahu, enggak pernah tahu sampai Nabi meninggal bahwa dia itu ternyata orang munafik. Fayakhudhuhum bidzahir, sehingga Nabi mengambil lahiriahnya bahwa dia seorang mukmin, seorang muslim ya, sahabat. Tsumma yukshafu lahum al-ghita, kemudian disingkaplah ya penutup mereka, tutup kemunafikan mereka. Fayaqulu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, Nabi berkata kepada mereka, suhqan, pergi jauh ya. Dan Nabi baru tahu ketika itu bahwa mereka itu munafik ya, karena memang Nabi tidak selalu tahu keberadaan orang munafik di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhludu fin nari illa kafir, dan tidak ada yang kekal di neraka kecuali orang kafir. Jahid, orang yang menentang agama Islam, menentang Nabi. Mubtil, laisa fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal iman, yaitu orang yang mubtil, yang berbuat kebatilan, yang dalam hatinya tidak ada sebesar biji sawi pun keimanan. Nah, itu yang betul-betul akan masuk neraka dengan kekal ya. Yang selain itu maka mereka tidak akan kekal di neraka. Ini bicara soal golongan-golongan yang minum air telaga dan juga golongan yang kemudian terhalangi dari telaga.
Wallahu taala alam ya, karena as-sirat ini juga masih cukup panjang ya, ada sekitar 2, 3 banyak ya, dan kalau kita bacakan sekarang juga tidak akan cukup. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, mungkin bersambung sekalian dengan pembahasan seputar surga dan neraka ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.